mahal kayaknya. Wah, ini bosen. Oh, Tapi nggak apa-apa lah, tempatnya dingin, gratis pula. iya Pak. Itu video ya Mbak? Oke Pak Alex, kita lanjut lagi ya. Yes. Pak, tadi takraw ya. Kita dapatnya juara bersama perunggu. Perunggu, ya. iya. Tapi masih ada lagi kan? Yang perorangan ya Pak ya? Iya. Bergu. Oke. 3 orang. Nah, tadi kita dengar dari kami dengar dari Presiden Takraw itu mengusulkan untuk sepak takraw kejuaraan dunia di sini, Pak. Oh iya. Iya. Mereka yakin. Mereka yakin. Siapa tadi yang ini namanya itu? Lupa. Siapa namanya Presiden Takraw tuh? Hah? Presiden Takraw siapa namanya? Dato Halim. Pak Dato Halim. Yang Asianya Yang India. yang Iya, Dato Halim. Dato Halim yang ya. presiden Asianya Dato Halim. Oke. Orang Singapura. Oh, orang Mirip-mirip. Produk India, brand Singapura. Oke. Itu sudah sejak dari 2011 kenal sama Dato Halim. Dari Tadi yakin. malam saya tidurnya agak siang. Ya. Ya, oke. Pak, tadi sejumlah usulan bahkan bilang Olimpiade yang dibilang oleh Pak siapa tadi? Dato Halim. Dato Halim usul untuk di sini. Bapak yakin itu semua bisa berlanjut, Pak ya? Insya Allah, toh kan masih lama. Ya. Bisa 15-20 tahun lagi. Dan bisa bersama-sama. Ya. Baik bersama kota lain maupun bersama negara lain. Tadi usulannya bisa bersama Singapura, Malaysia, Brunei, Pak ya? Ya. Iya. Oke. Dengan manpower yang ada kan Pak, maka ini kemudian Asian Games akan tentu juga meningkatkan atau memberdayakan SDM di Sumatera Selatan nih Pak. Ya. Misal contoh saja infrastruktur yang merubah culture LRT itu bukan sekedar alat transportasi selama Asian Games, mengangkut atlet official dan tamu lain, dan juga bukan sekedar solusi untuk memecahkan masalah kemacetan di Jakarta, di Palembang yang berdasarkan survei 2020 2021 akan terjadi gridlock, macet total, terkunci semua. Tapi lebih dari itu, LRT itu merubah culture kita, memaksa rakyat untuk disiplin, jaga kebersihan, tidak egois, memperhatikan penumpang yang lain dan seterusnya. Oke, Pak, kemarin ada talk show tentang LRT yang digelar oleh Kemenhub dan melibatkan komunitas ebo-ebo, Pak, kata orang Palembang, ya kan Pak? Ya. Nah, bagaimana menurut Bapak, efektifkah perempuan, terutama kaum ibu, untuk menjadi garda terdepan sosialisasi LRT? Iya, jelas dong. Ibu-ibu itu pelajaran pertama yang didapat oleh anak-anak dalam satu keluarga dari keluarganya dulu. Siapa? Orang tuanya. Siapa yang lebih dominan? Iya, saya juga baru dapat Ini info. benar. Jadi mengajak ibu bersama-sama untuk memanfaatkan LRT secara baik. Oke. Selain itu siapa lagi Pak yang bisa menjadi corongnya LRT Pak? Semuanya kita semua. Kita semua. Bukan hanya masyarakat tapi juga pejabat dalam tanda kutip ya semuanya. Iya. Ya. Dan juga tentang komen di sosmed itu menurut Bapak seperti apa? Tentang LRT, tentang LRT kita kemarin sempat berhenti, ada masalah segala macam. Itu sebenarnya bentuk perhatian Bentuk perhatian. dari masyarakat terhadap LRT. Nah, barangkali bentuk perhatian ini akan lebih baik Jam 9 kalau sampai jam mengerti masalahnya itu Kalau apa. mengerti masalahnya. Misal, kenapa dia mogok? Justru mogok itu bagian dari safety. Iya. Jadi begitu ada korslet, mesin mati, Iya. digardu langsung trip. Bayangkan kalau terus berjalan. Nah ini yang barangkali secara awam banyak juga, saya juga barangkali nggak ngerti itu kalau nggak dikasih tahu. Iya.
Tapi Iya. pada intinya itu adalah ini kepedulian mereka yang luar biasa terhadap LRT. Karena ekspektasi orang juga sangat tinggi Pak ya. Oh iya. Iya, terhadap LRT. Karena ini LRT pertama di Indonesia. The very first Dan LRT. 23,4 km, 13 stasiun, 4 radio luar Biasa. biasa.